Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan dari respon teman-teman, cukup banyak yang antusias terhadap permainan engine teman-teman. Dan saat ini kita akan mengulas permainan yang sangat-sangat menarik dari Stockfish menghadapi engine yang bisa kita katakan cukup baru, yaitu Ethereal. Dan bisa kita bayangkan teman-teman bagaimana performa Stockfish yang selalu meningkat sehingga saat ini ia sudah mencapai Elo 3862 sedangkan Ethereal 3723. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Stockfish memulangkah dengan E4 dibalas E5 kuda ke C3. Kita lihat teman-teman bagaimana ke depan Stockfish memainkan pembukaan V6. Kuda ke F6, gajah ke C4, dilanjutkan kuda ke C6, lalu D3 dan gajah ke B4 langsung juga mengepin kuda. Kuda ke E2 mempersolid satu sama lain juga mempersiapkan rokade dan kuda ke A5 mengancam gajah. Pion ke A3 mengusir gajah. Gajah memukul kuda skak, kuda memukul kembali, lalu kuda memukul gajah. Percaya atau tidak teman-teman bahwa pengorbanan membuat pion bertumpuk ini merupakan sebuah hal yang sudah di-setup oleh Stockfish. Walaupun bertumpuk teman-teman, tetapi ia ke depan akan memilih file-file terbuka. Pion ke H6 tentunya mencegah juga gajah ke depan mengepin kuda. F3 saat ini, D6, lalu gajah ke E3. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana planning dari Stockfish ke depan, mengaktifkan menteri, mungkin rokade sayap menteri sehingga akan mendorong serangan dari sayap raja. Gajah ke E6 dilanjutkan mengancam pion sehingga dilanjutkan dengan menteri, langsung juga ke E2 mensupport pion. Menteri ke E7 di sini juga punya planning ke depan, baik melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Dan saat ini Stockfish memilih rokade sayap menteri, pion ke A6 dan dilanjutkan raja ke B1 mengamankan diri dan rokade sayap raja, di mana Ethereal memilih juga rokade secara berseberangan yang artinya ke depan bermain agresif, di mana kedua engine mencoba saling menyerang dan siapa yang akan lebih kuat dan lebih tepat ke depan. Dilanjutkan dengan G4, mulai inisiasi kita lihat teman-teman menyerang langsung, dan B5 begitupun dengan hitam lagi-lagi membuat serangan balik, dan G5 teman-teman. Percaya atau tidak, ini opsi terbaik apabila dicoba semisal menerima pion ini misalkan dengan harapan juga unggul pion. Masalahnya yang menjadi konsekuensi ialah dengan benteng G8. Kita lihat teman-teman di mana setelah menteri berpindah bahwa benteng memukul pion juga bisa teman-teman memanfaatkan pinan dan bahkan lebih kuat D5 teman-teman membuka akses menteri ke depan, dan ini cukup berbahaya sehingga kuda semisal memukul pion, di sini kuda memukul kuda, pion menerima, ada benteng memukul pion, tempo mengancam menteri, menteri ke C4 dan gajah memukul pion, pertukaran benteng saat ini memukul gajah, dan kita lihat bagaimana hal ini terjadi dan juga di sini sedikit lebih baik dari hitam teman-teman. Untuk itulah kita kembali. Di dalam posisi ini dipilih oleh Stockfish dengan G5, yang jadi pertanyaan bagaimana hitam untuk merespon langkah ini, kuda ke H5 teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman apabila kita berpikir yaitu dengan memukul pion ini misalkan terlihat gratis juga mengancam menteri, masalahnya ini berbeda bagi level komputer karena pion memukul kuda tempo mengancam menteri. Gajah memukul menteri juga mengancam benteng, pion memukul menteri juga mengancam benteng. Pertukaran lagi-lagi di sini pertukaran tempo skak, dan ini cukup penting di mana benteng menerima ataupun raja. Masalahnya di sini gajah hilang, justru putih unggul 2 perwira. Untuk itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi ini. Ethereal memilih dengan kuda ke H5. Dilanjutkan kuda ke D5 saat ini menempatkan D sentral sehingga wajib dipukul oleh gajah. Pion C menerima sehingga kita lihat bahwa pion kembali bagus, dan juga pion ini ke depan mencegah juga bahwa file G terbuka supaya tidak ada attack dari hitam teman-teman. Cukup menarik. Di sini pion H menerima, maka benteng ke G1 mengancam pion, kuda ke F4. Kita lihat teman-teman, di sini juga apabila diterima, maka pion juga dari hitam akan cukup menarik ke depan. Oke, untuk itulah
Menteri berpindah ke I1, benteng ke I8 saat ini, dan H4 mulai mengetek teman-teman. G4 dipilih dengan konsekuensi, di mana juga mendorong ke depan pion, dan pion ini diterima oleh benteng. F5, maka benteng ke G5. Pion memukul pion pertukaran, dan benteng ke F7, ke depan juga menumpuk benteng. Dilanjutkan dengan menteri ke G3. Kita lihat teman-teman seperti Alekhine ke depan, di mana juga menambah tekanan terhadap file G, juga didorong pion ke depan untuk terus melaju. Benteng E ke F8 sesuai rencana, dan H5. Raja ke H7 dengan ide melepaskan pinan ke depan, dan benteng ke G6. Kita lihat, dan ini langkah yang sangat-sangat menarik teman-teman, merupakan di luar pemikiran manusia, dan benteng ke F6. Cukup fatal bagi kita apabila ada yang berpikir mengapa tidak diterima pengorbanan benteng ini misalkan. Masalahnya ini adalah jebakan karena pion memukul pion double skak. Raja berpindah, langkah spektakuler benteng ke H8 skak. Tiada pilihan kecuali diterima, membawa menteri tentunya kemanapun, setidaknya ke file H melakukan skak. Ditutup, dimakan saja. Raja berpindah, menteri ke H7, dan ini skakmat. Jadi sangat luar biasa teman-teman bagaimana langkah yang dilakukan oleh engine. Untuk itulah teman-teman kita kembali bahwa di dalam posisi setelah dipilih yaitu dengan benteng ke F6 ini tidak diterima yaitu dengan benteng ke F6 yang dilakukan oleh hitam. Dilanjutkan benteng ke G1, maka benteng ke F7. Menteri ke G4 saat ini mencoba juga mereposisi membuka ruang bagi gajah ke depan. Raja ke H8, Raja ke A2, dan ini cukup penting teman-teman. Kita lihat bagaimana langkah ini cukup penting, di mana di masa depan beberapa langkah ke depan menghindari ada skak di baris ke-1. Luar biasa teman-teman. Raja ke H7 karena apa? Tidak lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan oleh hitam. Gajah ke F2 fokus rencana. Menteri ke D7 langsung juga menawarkan karena cukup berbahaya. Di sini langkah yang cukup menarik dari Stockfish. Benteng memukul benteng teman-teman. Menteri memukul menteri. Yang jadi pertanyaan Anda post video ini, kira-kira apa balasan terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan percaya atau tidak langkah itulah dengan benteng memukul benteng. Justru ini yang terjadi. Tetapi apabila kita berpikir bahwa cukup banyak pastinya merespon dengan simpel memukul menteri kembali, akan tetapi inilah yang dipancing oleh hitam karena pion akan memukul benteng. Kita lihat cukup solid pion ke depan. Di sini juga kualitas menjadi sebanding dan bahkan hitam lebih solid teman-teman. Untuk itulah cukup penting bagaimana pengorbanan menteri yang dilakukan oleh Stockfish dengan benteng memukul benteng. Di sini kuda ke G2 tentunya menutup aksi benteng mengancam menteri. Dilanjutkan H6 saat ini tetap juga teman-teman menekan pion ke depan. Maka raja memukul pion, membawa gajah aktif. Inilah tujuan pengorbanan pion. Di sini melakukan skak, raja ke H7, benteng ke F2. Dua kali mengancam kuda dan bagaimana merespon. Di sini dikorbankanlah juga menteri dengan kuda memukul gajah. Karena apabila dicoba menyelamatkan menteri semisal memukul pion misalkan, masalahnya benteng juga memukul kuda teman-teman. Apabila juga diterima dengan menteri memukul gajah, di sini benteng memukul pion skak. Raja berpindah, dilakukan tetap skak. Raja berpindah ke H7, benteng yang ada di baris ke-1 ke G7 skak. Raja ke H6, langkah spektakuler benteng ke G3. Lihat teman-teman, di sini tempo mengancam menteri, juga ancaman skakmat. Sangat-sangat luar biasa sehingga menteri wajib diberikan jelas ke depan bahwa putih unggul satu perwira. Untuk itu teman-teman, kita kembali. Dan dari pertimbangan tersebutlah hitam memutuskan untuk memberikan menterinya kembali, yaitu dengan kuda memukul gajah. Jelas benteng memukul menteri pertukaran dan benteng ke F7, di mana di masa depan jelas kualitas benteng lebih baik dibandingkan kuda, dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Stockfish. Kuda ke F6, maka benteng memukul pion pertukaran. C4 saat ini langsung juga membuat simplifikasi pertukaran terjadi, dan kuda ke F6, benteng ke C6, dilanjutkan kuda ke E4, dan B4 saat ini juga mempromosikan ke depan. Begitupun dengan hitam G5 juga mencoba mengcounter attack. A4, G4, B5, pertukaran terjadi. G3, B6, G2, lalu benteng ke C1 tentu menghentikan pion. Kuda ke C5 juga menghentikan pion. Di sini benteng ke G1, raja ke G7, benteng memukul pion skak. Raja ke F7, benteng ke C2. Kita lihat teman-teman mengancam kuda juga ke depan supaya tidak ada lagi mencegah pion promosi. Kuda ke D7, maka B7,
raja ke F6, benteng ke C8 mempersiapkan pion promosi, raja ke F7, benteng ke 8 juga menekan kuda, raja ke E7, maka benteng memukul kuda skak mengakibatkan pion promosi Montri. Dan kita lihat teman-teman bagaimana inisiasi yang coba dimainkan oleh Stockfish membangkitkan Montrinya kembali. Raja ke E7 dilakukan skak dan kita melihat bagaimana cara Stockfish melakukan skakmat. Dan kita tahu juga bahwa pada level komputer teman-teman anti menyerah sebelum skakmat, sehingga di dalam posisi ini raja ke C1 pion promosi raja ke C2 dan Montri ke B2 dan ini pun skakmat. Kita dapat melihat bagaimana permainan antar engine di mana Stockfish mengorbankan beberapa perwira atau bahkan membuat struktur pion bertumpuk dengan tujuan lebih mengutamakan file terbuka. Dan inilah yang cukup menarik bagaimana pemikiran engine yang tentunya di luar teori pengetahuan manusia. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan saya juga melihat bahwa Anda sangat berantusias di dalam menikmati konten yang dimainkan oleh engine. Dan semoga permainan ini bermanfaat, dan jika suka please like, komen, dan juga subscribe sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten-konten dari engine selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.